Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil huril muhajilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Isya tarawih dan witir sejenak lagi Musholla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Masih bertahan di malam 23 ini insyaallah, dan stabil di Musholla Al-Hikmah, stabil istiqomah insyaallah. Puasa enggak puasa, 10 awal, pertama, kedua, ketiga, insyaallah alhamdulillah stabil jamaahnya. Di tempat-tempat lain subhanallah ya, hari-hari seperti ini sudah tinggal 1-2 Pak, 1-2, bahkan sudah usianya yang 60 tahun ke atas. Tapi di sini masya Allah. Mas Lanang umur berapa Mas Lanang? Iya, masih sangat muda Mas Lanang, tapi rajin sekali ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini kalau ditanya Ramadan itu bulan apa sih? Bulan puasa katanya. Ya, bulan puasa. Tapi di beberapa ketentuan Ramadan ini memang sangat besar faedahnya. Di antaranya ada syahrut tarbiyah, yakni bulan latihan atau bulan pendidikan, yang diharapkan amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini nanti akan menjadi kebiasaan setelah Ramadan. Tapi yang ingin kita bicarakan di sini sedikit yang jarang sekali dibahas adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara implisit menyatakan bahwa Ramadan ini sesungguhnya adalah syahrul ramadhana, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan spesifik diturunkannya Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda mana yang baik dan mana yang tidak baik. Artinya wal furqan ini, artinya Al-Furqan ini adalah sebagai wazan atau sebagai timbangan, sebagai parameter. Kalau kita membicarakan hak dan batil, kebaikan dan keburukan, ini timbangannya harus Al-Quran, sehingga ditemukan satu keputusan yang valid. Kalau timbangannya ini selain Al-Quran, maka sifatnya masih relatif gitu. Maka Al-Quran ini di semua aspek kehidupan menjadi wazan atau menjadi mizan atau menjadi timbangan. Ya, jadi untuk menentukan baik dan benar, baik dan buruk, itu timbangannya harus Al-Qur'an. Ini satu sisi. Nah, sisi yang sangat jarang dibahas mengenai Al-Qur'an ini bahwasanya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwasanya Ramadan ini adalah syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an, bulan Al-Qur'an. Artinya bahwa ketentuan Al-Qur'an untuk disikapi ini berada pada bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini, hal yang paling utama selain memang kewajiban siam di siang hari, qiyam di malam hari, ketentuan yang sangat besar oleh Allah bahwasanya kita disadarkan bahwasanya Ramadan adalah syahrul Quran. Segala aktivitas kita, puasa sekalipun, puasa Ramadan ini Pak, ya,
wa man syahida minkum falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan, ya, menyaksikan bulan puasa, masuk bulan puasa, menemui bulan suci Ramadan, itu harus falyasum, maka dia harus berpuasa. Itu pun famangkana maridho minkum wa mangkana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhor. Itu pun barang siapa yang kedapatan sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, kewajiban puasa itu boleh ditinggalkan dengan ketentuan mengganti di hari yang lain. Sedangkan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini Allah telah mengetahui alima an sayakunu minkum maradha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya di antara kalian nanti ada yang sakit, wa akharuna yadribuna fil ardi, dan ada yang berkeliling di muka bumi, beredar di muka bumi, mencari nafkah. Ada yang sibuk sedang mengejar omset perusahaan. Ya betahuna min fadlih, dalam rangka apa? Dalam rangka memperoleh atau menjemput karunia Allah. Allah sudah tahu bahwa manusia di bumi ini akan ada yang sakit, akan ada yang sibuk bisnis, dalam perjalanan pekerjaan. Bahkan wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, bahkan ada yang sedang bertugas berjihad di jalan Allah, berperang, berjihad di jalan Allah. Itu pun perintah Allah tetap fa'aqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Dalam posisi sakit, dalam posisi sedang perjalanan, sedang berusaha, berbisnis, sedang berperang di jalan Allah pun perintah Allah faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah dari yang termudah dari Al-Qur'an itu. Di sini maksudnya kalau puasa Ramadan saja boleh ditunda, boleh dianulir, boleh ditinggalkan, tetapi harus mengganti di waktu yang lain. Kalau tidak memungkinkan mengganti di waktu yang lain, dengan fidyah, ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang miskin. Sedangkan membaca Al-Quran, faqra'u ma tayassaru minal Quran, ini perintahnya melekat meskipun sakit, meskipun perjalanan, meskipun sedang perang jihad fisabilillah sekalipun, perintah Allah ini faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di sini sangat pentingnya bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini jadikan momen kesadaran kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran yang harus kita sikapi, kita baca Al-Quran, kita baca. Membaca itu, loh Ustadz, gimana kalau dalam perjalanan harus baca Quran, atau sedang sakit berbaring di infus kanan kiri baca Al-Quran? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran dari yang termudah. Membaca itu ada bin nadhor, ada bil nadhor itu dengan memegang mushaf, dengan membaca, dengan melihat. Ada yang membaca yang sudah dihafal, Hulhu, Falak, Anas. Perintahnya tayassara minal Quran, yang termudah dari Al-Quran, yang termudah bagi kalian. Jadi kalau tidak hafal Yasin, ya cukup baca, atau yang simple misalkan Alif Lam Mim atau Yasin, yang termudah. Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan bacaan yang mana yang dimaksud ini, tetapi yang termudah bagi kalian. Kalau hafalnya Anas, ya Anas, hafalnya Al-Fatihah, ya Al-Fatihah, yang termudah. Dalam perjalanan sekalipun, sedang nyetir mobil, nyetir sepeda motor, di atas perahu misalnya, atau sedang mencangkul, asalkan jangan pas di kamar mandi, Mbak. Ibu-ibu yang lagi masak di dapur, tayassaru faqra'u ma tayassaru minal Quran. Bacalah dari yang termudah dari Al-Quran itu. Sedemikian pentingnya. Maka sesungguhnya aktivitas di bulan suci Ramadan ini muaranya adalah untuk membaca Al-Quran. Sehingga kalau ditanya, Ustadz, kalau iktikaf
itu sesungguhnya amalan utama apa yang paling Allah sukai atau yang paling kita prioritaskan. Sholat pasti, 5 waktu itu pasti, sholat taraweh, sholat lail pasti, tetapi kalau merujuk pada keurgenan atau sangat-sangat pentingnya bahwa bulan suci Ramadan adalah Syahrul Quran, maka jawabannya adalah membaca Al-Quran, baik membaca yang binador dengan melihat maupun membaca memurojaah hafalan. Perintahnya Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Kalian bacalah dari yang termudah, dari bagian yang termudah Al-Quran itu. Sehingga apa? Memungkinkan untuk dilaksanakan perintah ini meskipun sedang bekerja, meskipun sedang sakit, sesakit apapun, asal ingatannya masih ada. Ini perintahnya tetap membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran. Ini di semua hari-hari, di hari-hari umum, terutama di bulan suci Ramadan. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya dia nanti Al-Quran itu akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Mudah-mudahan kita lebih dimudahkan oleh Allah, diberi taufik untuk terbuka hati kita bagaimana menyikapi terutama di bulan suci Ramadan sebagai syahrul tarbiyah ini, membiasakan diri dengan Al-Quran. Kalaupun tidak membaca dengan melihat karena repot membawa-bawa Al-Quran, mungkin membaca dengan apa yang dihafal, yang termudah yang kita bisa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.